Semua kronologinya awalnya security itu mencari orang yang dikejar sama security tadi. Abang saya bakar sampah di sini. Nah, belakang rumah saya. Ditanyanya sama security tadi, "Bang, ada nampak orang yang lari sini?" "Banyak," katanya. Terus kan nampaklah tadi orangnya. Terus dikejar sama security tadi, lari nggak kena. Jadi security sama Brimob tadi balik ke arah abang saya lagi. Terus dibilangnya abang saya ini pun maling juga. Ya, terus abang saya bertindak lah di seorang sikit gini. Terus security tadi nggak terima. Apanya abang ini katanya. Ya udah, habis itu terus disikapnya bang saya sama kawannya. Habis itu baru dipukul sama kawan satu lagi. Tentara ini tadi mau ikut bantu. Ya udah, baru berantem lah sini, ribut. Orang tua saya pun tahu sama orang-orang ini. Inilah saksi anak-anak nih. Baru ada Kamila langsung. Kalau nggak dipisah dia ya udah mati tuh. Orang nih, satu orang lo dikeroyok orang. Berpisah orang itu. Jadi bang, ini kan abangnya abang ini udah jadi tersangka, ditahan di Polsek Batangkuis. Untuk selanjutnya gimana bang? Ya kayak mana lah pak, masa abang saya yang gak salah masa disalahkan. Jadi untuk penegakan hukum di Indonesia ini gimana untuk keselanjutannya? Ya kalau bisa kami ini ya minta keadilannya kayak mana. Oke bang. Gimana abang saya harus yang salah. Abang saya kan nggak salah, masa abang saya yang kena gitu. Aturan kan tugas security itu di situ, bukan di sini. Ini masyarakat punya bang. Kalau tugasnya security ya di sawit, kenapa di tempat masyarakat? Apa cocok? Gitu. Jadi gimana kejadiannya? Bapakmu itu semalam diapain di sini? Pertama kali kejadiannya kayak mana? Waktu kau teriak-teriak itu loh. Kayak mana Dik? Sama bapakku lagi bakar sampah, terus tak bilang Pak nggak usah ikut-ikutan. Terus Bapakku dituduh maling sama security-nya. Terus Bapakku tiba-tiba sama bapakku dituduh maling, jadi udah bilang dulu Pak nggak usah ikut-ikutan, nanti bapak diapa-apain. Terus Kepala bapakku dipegang, jadi bapakku nggak terima. Terus Berantem lah. Terus Satu lagi security-nya dateng. Terus Bilang ini anakku mau ngaji, kata bapakku kayak gitu. Terus berantem lah di situ bapakku. Terus adik minta bapaknya untuk keluar. Iya. Ya udah. Jadi bapaknya sekarang masuk penjara Dik ya? Iya. Jadi adik maunya gimana? Aku mau bapakku keluar. Ya udah. Orang ini ngejar-ngejar orang security, ngejar-ngejar orang nyuri sawit, ya kan? Jadi larilah, dikejar sama security ini. Rupanya lari ke sana, apanya? Itunya. Malingnya ini tadi yang nyuri. Iya, Bu. Nggak ketangkep. Jadi anakku di situ ini ngumpuli sampah. Dibilang ini maling juga katanya. Terus? Sementara barbut kan nggak ada. Apa dia bilang gitu? Ya. Apa yang dilakukan yang dikejar-kejar ini, Bu? Jadi yang ngejar-ngejar ini dibilang ini maling juga, anakku ini tadi nggak terima. Iyalah, apanya ini gini, megang kepalanya apanya gini. Jadi yang ini sorong-sorongan sampai di sini. Iya. Jadi berkelahilah orang itu, ditambah kawannya ini tadi security juga berantem, anakku dikeroyok orang tiga. Aku berdiri. 3 lawan 1. Aku berdiri gini aja nengoki, mana sanggup aku misah. Jadi aku takut orang itu mati nanti salah satu. Teriaklah aku minta tolong. Satu kampung datang semua. Iya, sini. Iya, Bu. Nah, udah gitu ini BKO satu lagi. Kalau di sini kan BKO namanya kan.
ini ngerangkul yang anakku ini tadi minta Jadi, maaf, Bu, dimasukkan ke rumah. mengenai anak ibu kan ada dibilang ini juga malingnya kan gitu. Ada nggak pembuktian bahwa saya memang anak ibu itu maling di sawit itu? Nggak ada maling apa, orang nggak ada buktinya. Jadi ibu bilang kan anak ibu dikeroyok dan dipukuli. Kenapa tiba-tiba ada pelaporan dan dijadikan tersangka anak ibu? Ibu ada bertanya sama kepolisian, ada nggak kesalahan anak ibu gitu? Aku nggak mau melapor karena ini terjadi sering di bawah sawit itu tadi. Enggak, Bu, maksud kami anak ibu kan dijadikan tersangka dan dibuat laporan sama pihak Ini. BKO. Iya. Jadi ada nggak ibu pertanyaan, anak ibu nggak punya salah, tiba-tiba kok ditangkap gitu? Ada nggak? Iya, aku ya orang itu nangkapnya sekitar udah 3 bulan ya kan. Ya aku ya nggak tahu lah, maka inilah aku terlangsung ke sana. Tiba-tiba kok ditangkap, mana surat tangkapnya? Aku tanya, ya kan? Surat tangkapnya sore langsung dibikin, terus dikasihkan sama anakku. Suruh langsung disuruh tanda tangan di sana udah dibal-bal, dipaksa suruh tanda tangan kan? Iya. Jadi apapun kan dia ngomong kalau udah ditunjangi di polsek. Jadi gini, Bu, kemauan ibu untuk hukum di negara ini gimana, Bu? Ya maunya saya keadilan lah. Dia anaknya ini meluk bapaknya. Dikeroyok orang 3. Dikeroyok orang 3. Itu apa, tertidur anaknya situ sama bapaknya di semak-semak itu dipukuli sama 3 security. 3 security itu memukuli anaknya. Nggak tahu kena anaknya tahu nggak tahu. Pokoknya setahu saya di situ dia dipukuli. Anaknya sama bapaknya dikeroyok. Barulah datang warga-warga sini nengokin semua. Baru bela-bela lah abang-abang ipar saya. Biar supaya misalkan biar nggak bonyok lah nih abang ipar saya yang dikena pukuli sama security itu. Jadi gini, Kak, mengenai yang mukul itu, yang pertama siapa? Yang mukul pertama Yang memukuli abang kakak itu pertama siapa? namanya Soleh kan? Soleh apa? Dia ada 3 bang, saya nggak kenal sama security itu. Tetapi yang pertama kali mau mukuli, Ya nggak tahu dia lah Pak. Ya pokoknya Ini itu anaknya. keadaannya rame bang, semua di sini keadaannya rame. Pas dipukuli itu anaknya ini mau meluk bapaknya, anaknya bilang gini, jangan dipukuli bapakku, kata anaknya. tetap dipukuli aja sama orang itu. Dipukuli aja sama orang itu. Jadi sekarang abangnya kakak itu di mana sekarang? Apanya? Abangnya kakak itu di mana sekarang? Di polisi dia sekarang ditangkap. Penangkapannya pun sekarang dia pas udah masalahnya polisinya masa ditengok diintip-intip gitu muter di kepung-kepung rumah kakak ipar saya kan kayak gitu polisi namanya nggak kriminal, maksudnya mencemarkan nama baik, masa mengintip-ngintip terus masuk ke rumah kakak saya, orangnya tidak ada. Udah gitu lalu itu abang ipar saya pergi ke ini, bukan pergi, dia menghindarkan diri, dia pergi mencari duit untuk menafkahkan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Wartawan, sebagaimana konten yang barusan kita lihat, bahwa kejadian yang dialami oleh suami dari Ibu Leni yang tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang, Dusun Anam Sidodadi, tadi sekitar jam 16, Sekretaris Cabang Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Deli Serdang, namanya Pak Nanda, telepon kami menceritakan kronologis kejadian yang dialami oleh suami Ibu Leni tersebut. Dan katanya hari ini, terhitung hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, suami dari Ibu Leni tersebut sudah ditahan di Polsek Batangkuis. Berangkat dari hal tersebut, bagaimana mungkin suami Ibu Leni bisa ditahan sementara beliau sebagaimana penuturan anaknya, abangnya dan mertuanya lagi bakar sampah di pekarangan rumahnya. Di pihak lain ada oknum satpam
Lalu ada juga oknum tentara yang mengejar pencuri yang diduga lari ke sekitar rumah suami dari Ibu Leni tersebut. Lalu dalam perjalanan si Satpam maupun si oknum Brimob maupun TNI tersebut menanyakan kepada suami Ibu Leni, apakah ada orang yang lewat dari sini, yang lari dari sini. Ya, suami Ibu Leni mengatakan memang ada lari jauh ke wilayah sana. Namun di pihak lain si oknum Satpam mengatakan bahwa ini juga pencuri. Jadi ketika suami Ibu Leni tidak terima dan mendorong si oknum Satpam tersebut, lalu oknum Satpam dan temannya melakukan penganiayaan terhadap suaminya Ibu Leni. Faktanya hari ini sudah sehari setengah suaminya Ibu Leni ditahan oleh Polsek Batangkuis. Untuk itu kami mohon kepada Kapolsek maupun Kapolres Deli Serdang maupun Kapolda Sumatera Utara melihat ataupun menelisik sejauh mana sebenarnya perkara tersebut, kasus tersebut. Harapan kami, karena ini juga sangat orang-orang susah, ya mohon diberikan keadilan yang sebenar-benarnya. Di pihak lain, ya untuk itu kami berharap masyarakat juga mendukung